Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dari Sampang, Madura. Saya peserta sekolah paralegal angkatan 1 2024. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan kedua. Tentunya ada dasar-dasar penyelidikan, dasar-dasar penyidikan, dasar-dasar penuntutan, kemudian perkara pidana narkotika di BNN, kepolisian, dan di kejaksaan. Tentunya ada sumber hukum. Sumber hukumnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Juga ada peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ada juga peraturan Kepala BNN RI terkait narkotika, peraturan Kepala Kepolisian RI terkait narkotika, peraturan Jaksa Agung RI terkait narkotika, peraturan Mahkamah Agung terkait narkotika, dan jurisprudensi. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN ini mempunyai wewenang, salah satunya melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian lagi memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga ada memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, kemudian menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang-barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika. Memeriksa surat atau dokumen lain tentang penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional. Yang dimaksud dengan interdiksi adalah mengejar, menghentikan seseorang, kelompok orang, kapal, pesawat, atau kendaraan yang diduga membawa narkotika dan prekursor narkotika untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya. Kemudian penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Pra penuntutan berdasarkan penelitian berkas perkara, penuntut umum mendapat tersangka dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna maka terhadap tersangka
wajib disanggakan melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatannya petunjuk kepada penyidik agar memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir, memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka. Dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik guna mengetahui kualifikasi tersangka. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum. Dalam hal ini, tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Tersangka melaporkannya kepada penuntut umum. Nah, penuntut umum tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Penuntut umum meneruskan laporan secara berwenang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dikeluarkan penetapan tidak dilakukan penuntutan dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima laporan dari penuntut umum. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku penuntut